Halo teman-teman semua, di video kali ini kita akan mencoba untuk melanjutkan tutorial kita dari video yang kemarin. Kita udah bahas tentang Hello Kotlin sama pendahuluan ya. Jadi teman-teman bisa belajar sebelum materi ini biar lebih nyambung obrolannya. Kita akan belajar tipe data dan variabel di Kotlin. Berikutnya kita lihat dulu struktur basic dari pembuatan variabel di Kotlin. Ada beberapa komponen, yaitu ada var, identifier, type, sama initialization. Ini adalah contohnya. Kita ada variabel namanya tipenya var, kampus, dan tipe kembalinya adalah string, serta inisialisasinya adalah undip. Ini adalah contoh pembuatan variabel di Kotlin. Untuk lengkapnya, ini adalah pembahasannya. Var ini controller disebutnya, ini bisa val atau var. Kalau teman-teman pakai val, berarti dia akan masuk sebagai value, atau kalau di Java itu konstanta, nilainya nggak bisa dirubah dengan codingan lain ya, atau dengan fungsi lain. Kalau misal kita panggil fungsi atau variabel ini tapi dipaksa dirubah di fungsi lain, maka akan terjadi error. Nah, untuk bisa dirubah, teman-teman biasanya menggunakan var. Nanti variabel itu isinya bisa dirubah dengan pemanggilan fungsi lain atas variabel itu, asalkan dia public gitu ya. Kemudian campus ini adalah identifier atau nama variabel, dan string ini adalah tipe dari variabelnya. Start undip ini adalah inisialisasi atau initialization, atau nilai awal dari sebuah variabel sebelum kita rubah jika controllernya bertipe var. Nah, karena Kotlin mendukung type inference, jadi kita nggak perlu nih nulisin type-nya, si string ini secara eksplisit atau secara langsung. Jadi teman-teman cukup tuliskan var kampus sama dengan undip, maka secara otomatis compiler akan mendeteksi kalau variabel kampus ini adalah sebuah string karena dia tahu dengan type inference ini. Kemudian ini adalah operasi pada variabel dalam sebuah fungsi atau function main ya. Ini adalah variabel kampus, isinya adalah undip, dan variabel Semarang isinya adalah string Semarang. Kalau kita cetak print kampus plus Semarang, maka hasilnya adalah undip Semarang. Ini ada spasinya, jadi ada spasi di sini. Kemudian kalau misalnya nih ada variabel namanya 1 dan isinya adalah 1, ini adalah sebuah integer, dia akan tahu ini sebuah integer karena menggunakan tadi type inference ya teman-teman. Jadi nggak perlu tuliskan, teman-teman nggak perlu nulisin 1.2 integer gitu, jadi akan otomatis di-compile secara otomatis oleh compilernya. Kemudian var 2, isinya 2, ini adalah integer juga. Kalau dijumlah print 1 tambah 2, maka hasilnya adalah 3 gitu teman-teman. Kita langsung coding aja ya di IntelliJ. Sekarang teman-teman buka projectnya. Kalau udah bikin, klik kanan terus new Kotlin class file, namanya misal tipe data gitulah ya, atau jangan deh, variabel aja, variabel. Nah, di sini teman-teman silahkan bikin misalnya tadi ya, function main, misalnya variabel namanya apa, namanya campus tadi ya, campus, isinya misalnya undip. Ini tak minimize dulu, tak zoom. Nah, bawahnya bikin variabel lagi namanya misalnya Semarang, namanya isinya adalah Semarang juga. Kemudian teman-teman silahkan cetak print campus tambah Semarang, simpan, dan teman-teman klik hijau ini running, dia akan keluar hasilnya di bagian bawah. Ini kan tipenya var teman-teman ya. Sebenarnya kalau developer itu seringnya menggunakan var teman-teman, biar lebih aman gitulah ya. Dan jarang banget sih kalau kita pakai var, kecuali ada variabel yang memang nanti dirubah gitu. Nah, ini udah muncul hasilnya undip Semarang. Kalau spasi tinggal di spasi aja lah ya, karena kita nggak pakai yang itu. Kita running lagi, hasilnya akan ada spasinya gitu. Misalnya nih teman-teman ganti file ya, ganti file kayak gini.
Kalau di running tetap sama hasilnya. Tuh, tetap sama. Tapi misalnya file kampus Undip, kemudian misal campus sama dengan diganti menjadi apa, UNES gitulah ya, dia akan muncul error tuh, file cannot be reassigned, katanya variabel atau file ini nggak bisa dirubah nih, kalau mau dirubah harus di change to var. Nah, dia akan berubah ke var gitu teman-teman. Ini juga sama kayak yang tadi ya, misalnya 1 sama dengan 1 gitu, kemudian var aja deh ya, var 2 sama dengan 2, kalau di print 1 ditambah 2 hasilnya adalah berapa? 3, dia akan muncul 3. Ini juga bisa dikurangin ya, karena dia adalah sebuah integer, maka dia akan ada operasi aritmatika di sana. Tuh, 1 minus 2 hasilnya berapa? Minus 1. Gitu teman-teman. Oke, mungkin sampai sini dulu ya teman-teman video kita kali ini. Nanti kita akan bahas char atau karakter di video berikutnya. Terima kasih dan selamat belajar. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.